Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mengukuhkan 4 guru besar dari Fakultas Kedokteran. Dengan pengukuhan itu, seluruh guru besar di Fakultas Kedokteran Unhas telah dikukuhkan. Berikut informasinya untuk Anda. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin FK Unhas kembali mengukuhkan 4 guru besar baru dalam rapat paripurna Senat Akademik Selasa 20 Mei 2025. FK Unhas menjadi satu-satunya fakultas di Unhas yang telah mengukuhkan seluruh guru besarnya. 4 profesor yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. Irfan Idris MKes, guru besar bidang fisiologi sel dan molekular, dengan nomor anggota 574. Ia menyampaikan orasi ilmiah berjudul Mengenali Strategi Kuman, Mikroba Menginvasi Tubuh Manusia, Kajian Fisiologi Sel dan Molekul. Selanjutnya Profesor Dr. Idar Mapangara, SPPD SPJP Konsultan, guru besar bidang kardiologi klinik dengan nomor anggota 575. Membawakan orasi ilmiah teleelektrokardiografi revolusi layanan kesehatan menuju inovasi pendidikan dan transformasi penelitian. Profesor Dr. Muzakir Amir SPJP Konsultan, guru besar bidang aritmia dengan nomor anggota 576, mengupas revolusi penanganan aritmia, inovasi teknologi dan tantangan di Indonesia menuju masa depan. Terakhir, Profesor Dr. M. Aryadi Arsyad, M.Biomed, SC PhD, guru besar bidang fisiologi vaskular dengan nomor anggota 577, menyampaikan orasi ilmiah peran adenosin dan lidokain dalam inovasi kardiovaskular, dari fisiologi vaskular, vasospasme hingga preservasi vaskular. Pengukuhan ini dipimpin Ketua Dewan Profesor Unhas, Profesor Dr. Andi Pangerammunta SHMH DFM. Dikatakan Prof. Andi Pangerammunta jika hingga saat ini terdapat 468 guru besar di Unhas. Dengan 351 diantaranya sudah dikukuhkan, sementara 117 lainnya masih menunggu pengukuhan. Senada, Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengapresiasi Fakultas Kedokteran yang selalu terdepan dalam proses pengukuhan guru besar. Fakultas Kedokteran Unhas hari ini sebenarnya telah menjadi bagian dari contoh dalam pengukuhan guru besarnya, di mana 100% guru besar Fakultas Kedokteran, yaitu jumlahnya 43, itu semua sudah melakukan menyampaikan pidato pengukuhan penerimaan anggota Dewan Profesor. Itu artinya mereka sangat antusias dalam sharing. Setiap kali mereka pidato, kita semua sebagai peserta, saya sebagai rektor itu selalu ada saja ilmu-ilmu baru ya, yang bisa memperkaya knowledge kita, pemahaman kita tentang apa yang didiskusikan, terutama masalah kesehatan atau masalah diri sendiri, masalah kita, sehingga mudah-mudahan sharing yang mereka berikan akan lebih bermanfaat ya, buat kita semua. Prof. JJ sapaan akrab Rektor Unhas itu juga memberikan apresiasi tinggi kepada Fakultas Kedokteran karena prestasi Fakultas Kedokteran yang seluruh guru besarnya telah melakukan pidato pengukuhan. Aminah Rahmahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Medical Muslim Family FK Unhas bekerja sama dengan Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin menggelar acara Educational Tools for Inclusivity Care Service. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan layanan kesehatan yang inklusif bagi rekan difabel. Bertempat di Gedung Arsyad Rashid Lecture Theater Universitas Hasanuddin, ASUS Indonesia menggelar ASUS Campus Organization atau disingkat ACO 2025, yang dipadati oleh ratusan mahasiswa Universitas Hasanuddin. Kegiatan resmi dibuka oleh Direktur Kemahasiswaan Unhas, Abdullah Sanusi. ACO hadir sebagai ajang pengembangan diri mahasiswa melalui next gen content berbasis teknologi AI. Hadir sebagai pembicara Iksan Bangsawan, seorang kreatifpreneur yang menggugah peserta untuk membangun personal branding dari hal sederhana.
seperti halaman profil hingga konten yang bermakna. Iksan menegaskan menjadi konten kreator bukanlah ajang pamer gaya hidup, namun cara untuk menyebarkan tujuan. Ernest Immanuel dari Asus Indonesia mengungkapkan, SEO bukan sekedar event, tapi cara Asus menjemput generasi digital di kampus untuk bersinergi dan tumbuh bersama. Jadi Asus itu datang ke kampus-kampus itu bukan tanpa tujuan, tapi memang kita mencari brand ambassador yang bisa mewakili Asus terutama di bidang laptop, yang terutama juga di bidang teknologi itu ada di kampus-kampus gitu. Jadi kita juga mendengarkan apa keluh kesah dari mahasiswa segala macam. Yang mungkin bisa disampaikan kita, dan kita juga bisa menjadi jalan keluar untuk mereka gitu. Jadi tidak hanya terbatas dari event terus selesai, tapi kita juga mencari ibaratnya kayak anak-anak yang bisa kita rekrut untuk perpanjangan tangan kita untuk terus membangun relasi dengan Universitas Hasanuddin. Selain ilmu, peserta juga diberikan wawasan bisnis dari dunia digital marketing, mulai dari endorsement, affiliate, hingga peluang jadi selebgram atau KOL. Antusiasme semakin memuncak saat door prize dibagikan dan Ferdian Bakri, mahasiswa Unhas, berhasil membawa pulang hadiah utama, yakni laptop Asus VivoBook. Selain hadiah ini merupakan ada pengalaman-pengalaman yang dari seseorang dari pemateri-pemateri sebelumnya, itu merupakan ilmu-ilmu yang belum saya ketahui sebelumnya. Dari penggunaan AI, penggunaan digital marketing, itu merupakan belum saya dapat dari beberapa kreator sebelumnya. Perasaan dan mungkin harapannya setelah kegiatan hari ini. Perasaan bagaimana ya? Jujur pasti saya senang lah, nggak mungkin tidak. Soalnya ini merupakan event pertama yang saya ikuti secara iseng-iseng. Ya iseng-iseng berhadiah juga dapat membawa pulang sebuah laptop yang merupakan di luar ekspektasi saya. Untuk Asus, harapan saya terhadap Asus, semoga balik lagi buat event-event yang seru, yang lebih besar, tidak hanya seminar saja, tapi saya harap ada semacam event turnamen game yang jauh lebih besar lah. Dengan semangat unlocking creativity, Asus Indonesia melalui SEO 2025 membuktikan komitmen untuk terus memberikan produk inovatif sekaligus ruang pengembangan diri bagi mahasiswa Indonesia. Andi Putri Najwa, Panter Joswana Baban, Unhas TV. Pemirsa, Asus Indonesia hadir di Universitas Hasanuddin melalui program Asus Campus Organization atau ICO 2025. Mengusung tema Unlocking Creativity with Artificial Intelligence, kegiatan ini mengajak mahasiswa kenapa menjadi generasi konten kreator masa depan. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melalui organisasi Medical Muslim Family atau M2F menggelar kegiatan Educational Tools from Inclusivity Care Services atau ETICS 2025. Kegiatan yang digelar Selasa, 20 Mei 2025 di Medical Center Fakultas Kedokteran Unhas ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan oleh M2F bekerjasama dengan Pusat Difabel Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini berisi pembekalan kepada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas tentang kehidupan difabel serta pembelajaran bahasa isyarat. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas kepada peserta difabel. Ketua Medical Muslim Family Fakultas Kedokteran Unhas, Widitra Darwis, menyebut jika kegiatan tersebut merupakan kolaborasi bersama Pusat Difabel Unhas. Kegiatan ini mengusung tema meretas sekat merawat semua tanpa batas. Kami menginisiasi program kerja ini pada periode kali ini dan memang baru pertama kali M2F menyelenggarakan ethics ini. Nah, adapun kerjasama itu dilakukan bersama Pusat Difabel Unhas, di mana kerjasama ini berupa pembawaan materi dari Pusdis Unhas, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan dari kami dari M2F seperti itu, Pak. Ketua Panitia, Khalis Al-Wahabunur Ilham, mengatakan masih terdapat fasilitas kampus yang belum sepenuhnya ramah difabel, dan hal itu masih menjadi tantangan yang belum selesai hingga saat ini. Ternyata dunia itu terutama di fasilitas kesehatan itu masih kurang inklusif. Nah, terkait hal tersebut, itu kan bakalan ada prasarana dan sarana yang perlu dibentuk supaya lebih inklusif. Namun itu masih di luar dari batas kemampuan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan sekarang sebagai mahasiswa kedokteran, yakni untuk membangun dan mendidik untuk future doctors nantinya. Nah, oleh karena itu dari kegiatan ini diharapkan etika berkomunikasi dan berbagai hal lainnya yang bisa membangun inklusivitas di fasilitas kesehatan nanti itu bisa lebih terbentuk. Ais menambahkan,
THK dapat menjadi agen perubahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Unhas dalam mendorong transformasi sistem kesehatan yang lebih adil dan inklusif bagi semua kalangan. Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.